Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para mahasiswa Universitas Brawijaya tahun 2021. Saya ucapkan selamat teman-teman sudah diterima di Universitas Brawijaya, kampus yang tercinta melalui jalur SBMPTN. Luar biasa, perjuangan sudah kalian dapatkan dan hasil yang terbaik sudah kalian terima. Mudah-mudahan ini adalah bagian dari sebuah anugerah di dalam perjalanan pendidikan kalian sudah diterima di SBMPTN Universitas Brawijaya. Nah, teman-teman sekalian, belum selesai administrasi yang harus dilengkapi karena ada 7 tahap, ada 7 langkah registrasi SBMPTN Universitas Brawijaya. Ini sangat penting, sangat menentukan karena kalau gagal di dalam proses registrasi karena mungkin dokumennya tidak tepat atau dokumennya kurang lengkap, maka hak teman-teman sekalian sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya bisa gugur. Artinya melengkapi dokumen registrasi ini adalah hal yang sangat penting dan krusial. Untuk itu di video kali ini saya akan sampaikan tahap-tahap registrasi dan dokumen-dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk proses daftar ulang atau registrasi SBMPTN Universitas Brawijaya tahun 2021. Oke, yang pertama ini ya, perlu diperhatikan bahwasanya UB pemberkasannya dilakukan secara online melalui laman admisi.ub.ac.id mulai tanggal 21 Juni besok ya, hari Senin pukul 10 sampai dengan 3 Juli pukul 23.59. Jadi ada sekitar 10-an hari teman-teman diberi waktu untuk proses registrasi di laman admisi.ub.ac.id. Dengan cara bagaimana? Nah, ini A, lakukan pembuatan akun baru dengan menggunakan alamat email yang valid ya. Harus Gmail yang valid. Kemudian tautan verifikasi akan dikirimkan melalui email. Jadi setelah bikin akun, pakai akun Gmail yang valid, kemudian tautan untuk verifikasi akan dikirimkan melalui alamat email yang sudah didaftarkan. Yang berikutnya, login kembali pada laman admisi.ub.ac.id dan lakukan verifikasi pemberkasan SBMPTN dengan memasukkan nama, nomor pendaftaran UTBK, dan tanggal lahir sesuai dengan pendaftaran SBMPTN. Jadi memasukkan nama, nomor pendaftaran, dan tanggal lahir sesuai dengan dokumen pendaftaran di SBMPTN. Yang kedua, berikutnya adalah isilah seluruh isian berkas pada laman admisi.ub.ac.id secara benar, akurat, dan jujur. Yang ketiga, mengupload beberapa persyaratan pemberkasan secara online. Apa saja persyaratannya? Apa saja dokumennya? Antara lain A. Foto diri. Foto diri telah tersedia pada laman admisi.ub.ac.id sesuai isian pada saat pendaftaran SBMPTN 2021. Artinya nanti ukurannya, warnanya, kemudian ketentuannya ya. Ketentuan foto dirinya adalah posisi foto tampak depan, wajah terlihat jelas, pakaian rapi. Bagi yang berjilbab wajib menyesuaikan dengan ukuran 3x4 dengan latar belakang polos warna bebas. Berikutnya, dokumen yang harus dilengkapi juga adalah surat keterangan bebas narkoba atau SKBN. Ini berlaku untuk teman-teman yang diterima di selain FK, FKG, dan FKH. Karena nanti 3 fakultas ini ada ketentuan sendiri terkait dengan tes kesehatan ya. Jadi ini SKBN ini selain prodi teman-teman yang diterima di prodi FK, FKG, dan FKH. Nah, apa ketentuan dari surat keterangan bebas narkoba? Yang pertama, minimal 3 parameter yang diukur, antara lain negatif marijuana, amfetamin, dan morfin. Jadi ketiga jenis bahan kimia ini yang dipersyaratkan minimal ya, minimal. Kemudian surat SKBN itu wajib ditandatangani oleh dokter pemeriksa dan disertai stempel basah. Jadi tidak hanya surat berupa lembar keterangan, tapi harus ada tanda tangan dokter yang meriksa dan juga ada stempel institusi yang memeriksa tadi. Yang keempat,
lokasi pemeriksaan itu bisa di RS kepolisian, bisa juga di rumah sakit umum daerah milik pemerintah, bisa jadi di rumah sakit swasta, bisa juga di kantor BNN, bisa di puskesmas atau laboratorium yang berwenang. Artinya tempat-tempat ini adalah yang bisa memberikan rujukan atau bisa mengeluarkan SKBN sesuai dengan yang disyaratkan. Nah, ini adalah contoh surat keterangan bebas narkoba. Ini sudah memenuhi syarat ya. Jadi pertama ada bab surat dari rumah sakit yang dituju. Kalau di layar ini contohnya adalah rumah sakit Banyak Kepolisian, rumah sakit Bayangkara. Kemudian ada keterangan negatif marijuana, amfetamin, dan morfin, sebagaimana yang tadi minimal dipersyaratkan. Kemudian ada tanda tangan dokter pemeriksa, disertai stempel basah. Di sebelah kiri ada stempel dari kepala rumah sakit. Bisa juga nanti stempel dari institusi atau lembaga kesehatan yang teman-teman tuju untuk membuat SKBN. Jadi ini contoh SKBN yang sah, karena hati-hati karena banyak sekali lembaga yang mungkin bisa mengeluarkan SKBN, tapi mungkin belum sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh Universitas Brawijaya. Berikutnya dokumen yang ketiga, surat keterangan pemeriksaan buta warna, hanya untuk program studi yang mensyaratkan. Dulu pada saat teman-teman mendaftar atau milih prodi, itu ada daftar prodi yang mensyaratkan teman-teman tidak boleh buta warna. Biasanya adalah fakultas yang berhubungan dengan medis, kemudian teknik gitu ya. Nah, nanti teman-teman cek kembali di lamannya UB prodi-prodi apa saja yang mensyaratkan tidak boleh buta warna. Nah, surat keterangan pemeriksaan buta warna itu wajib ditandatangani dokter pemeriksa disertai stempel basah. Kemudian lokasi pemeriksaan dapat dilakukan di dokter spesialis mata, bisa di RSUD pemerintah, rumah sakit swasta, puskesmas atau fasilitas kesehatan atau di laboratorium. Nah ini penting ini ya. Apabila hasil tes buta warna ternyata tidak memenuhi syarat program studi, mahasiswa wajib melakukan konfirmasi melalui Haloselma, haloselma.ub.ac.id dengan subjek konfirmasi hasil tes buta warna. Poin ini sangat penting dan krusial karena teman-teman semisal nanti hasil tesnya itu ternyata teman buta warna sebagian atau buta warna penuh dan ternyata itu tidak sesuai dengan yang dibutuhkan di prodi itu, maka biasanya ada kebijakan dari kampus teman-teman ditawari untuk bergeser ke prodi-prodi yang tidak harus mensyaratkan buta warna, karena tidak buta warna di prodi tertentu itu kadang bersifat mutlak ya. Kalau ternyata hasil pemeriksaannya diketahui ada buta warna, maka teman-teman tidak gugur status mahasiswanya, tapi akan diberikan tawaran untuk bergeser ke prodi yang selevel, yang prodi tersebut tidak mensyaratkan mahasiswanya tidak harus buta warna. Jadi makanya nanti di dalam subjek laporan ini konfirmasi hasil tes buta warna akan ada komunikasi, akan ada penjelasan dari pihak UB, kira-kira teman-teman akan diarahkan ke mana. Yang keempat, ini khusus ya, tadi yang saya sampaikan, hasil tes kesehatan dan tes psikologi. Ini khusus untuk calon mahasiswa yang diterima pada program studi di Fakultas Kedokteran, Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Kedokteran Hewan. Wajib melaksanakan tes kesehatan dan tes psikologi. Jadi tadi kan untuk 3 prodi ini tidak wajib dulu untuk mengunggah SKBN, tetapi ada tes kesehatan dan tes psikologi. Kapan dilaksanakan? Nah ini tanggal-tanggal pentingnya. Tanggal 15 sampai 29 Juni, masih ada waktu sekitar 9 hari, itu pemeriksaan kesehatan di lokasi atau domisili masing-masing. 21 sampai 30 Juni, upload soft copy dan mengirim berkas ke UB dalam bentuk hard copy hasil pemeriksaan kesehatan.
Kemudian 21 Juni sampai 1 Juli itu verifikasi oleh tim kesehatan atau verifikasi oleh tim tes kesehatan pihak UB dari dokumen yang teman-teman upload dan dokumen yang teman-teman kirim. Dan 2 Juli 2021 pengumuman hasil tes kesehatan di selma.ub.ac.id. Biasanya kalau syarat ini belum terpenuhi, ada yang sampai kemudian digugurkan statusnya sebagai calon mahasiswa Universitas Brawijaya. Karena fakultas-fakultas ini sangat krusial, dibutuhkan sebuah kondisi yang sehat secara fisik dan juga secara mental. Untuk itu teman-teman diperhatikan betul deadline atau timeline waktu tes kesehatan dan tes psikologi untuk FK, FKH, dan FKG, dan mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, wajib mengisi pernyataan kebenaran pengisian data penghasilan penanggungan biaya pendidikan yang ada pada laman admisi.ub.ac.id. Ini nanti ada contoh dokumen yang harus diisi terkait dengan pernyataan penghasilan penanggung biaya pendidikan. Nanti ada formatnya, biasanya tinggal mengisi. Yang keenam, melihat pengumuman penetapan UKT proporsional dengan login ke situs pada 9 Juli 2021 dan melihat informasi UKT di dashboard. Jadi UKT itu banyak kategorinya, dihubungkan dengan kemampuan ekonomi masing-masing calon mahasiswa. Nah, nanti pilihan-pilihan UKT itu akan disesuaikan secara proporsional dan diumumkan apakah teman-teman pilihan teman-teman itu diterima atau disetujui oleh pihak UB itu nanti pada tanggal 9 Juli 2021. Yang 7, membayar biaya UKT yang telah ditetapkan. Jadi setelah keluar UKT proporsional, maka teman-teman melakukan pembayaran UKT yang telah ditetapkan dengan tata cara yang akan diumumkan kemudian pada laman admisi.ub.ac.id. Jadi nanti tata cara pembayaran biaya UKT akan diumumkan di laman admisi.ub.ac.id. Setelah semua proses nomor 1 sampai 6 itu selesai, biasanya nanti akan muncul pengumuman resmi di laman webnya Universitas Brawijaya. Terakhir, di lain-lain, setiap calon mahasiswa yang terbukti melakukan pengisian data yang tidak benar akan diberi sanksi. Sanksinya macam-macam, bisa digugurkan haknya sebagai mahasiswa UB, bisa juga ada sanksi administrasi. Setiap calon mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan pengumuman ini dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya. Ini yang tadi saya sampaikan di depan ya, bahwasanya salah dalam mengupload dokumen, kurang dalam mengumpulkan dokumen, bisa berakibat teman-teman dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa UB. Sebenarnya ini sangat merugikan sekali karena teman-teman sudah berjuang mati-matian untuk menyiapkan tes dan tes tidak mudah, dan teman-teman sudah berhasil melewati tahap itu, tinggal kalau tahap pengumpulan dokumen kelengkapan daftar ulang tidak cermat, dampaknya bisa teman-teman dianggap mengundurkan diri. Jika ada pengumuman atau perubahan jadwal akan diberitahukan kemudian melalui laman www.selma.ub.ac.id. Jadi pengumuman berikutnya akan diunggah di web resminya UB. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan oleh haloselma.ub.ac.id. Teman-teman, ini semua tahapan dokumen kebutuhan yang harus dipenuhi sampai tadi deadline tanggal ditentukan, catat betul tanggal batas akhirnya, dan kebutuhan-kebutuhan dokumen segera dipenuhi lebih cepat lebih baik, sehingga teman-teman sudah bisa nanti secara resmi berstatus sebagai mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, kemudian bagaimana dengan nanti perlengkapan kuliahnya apa, sistem perkuliahannya bagaimana, tugas-tugas yang diberikan nanti seperti apa. Karena ini juga masih masa pandemi, tentunya UB juga akan melaksanakan perkuliahan yang mengedepankan keketatan prokes ya, apakah nanti kuliah online atau nanti kuliah 50% online, 50% offline. Tentunya akan saya kupas di video berikutnya. Untuk itu tetap di channel ini, klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya, karena setelah ini akan kita berikan keterangan terkait dengan sistem-sistem perkuliahan di UB,
mata kuliah yang perlu diperhatikan, serta bagaimana proses-proses perkuliahan yang ada di Universitas Brawijaya. Baik, sampai di sini dulu video ini. Tetap semangat, tetap optimis, terus berjuang. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.